Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sekolah SMP Negeri 3 Bojong yang mewakili, dan yang saya hormati Bapak, Ibu guru dan tenaga administrasi SMP Negeri 3 Bojong yang saya banggakan. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat karunia-Nya, hidayah dan inayahnya di pagi hari yang cerah ini, sehingga di pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di SMP Negeri 3 Bojong. Sholawat beserta salam tidak lupa kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan melafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan banyak sholawat di yaumil akhir kelak kita mendapat syafaatnya. Baiklah Bapak Ibu guru, perkenalkan ya, saya di sini Susiana, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 3 Bojong, akan menyampaikan pemaparan materi, menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Sebelum memulai kegiatan diseminasi, kita awali dulu dengan membaca. Memulai kegiatan, kita ice breaking dulu ya Bapak Ibu. Mohon semuanya untuk berdiri dulu. Siap Bapak Ibu? Siap. Kuncinya kayak gini ya Bu ya, tangan ke atas gapai impian, tangan ke samping rangkul teman ya, tangan ke depan fokus tujuan, tangan angkat, tepuk tangannya 3 kali ya. 1, 2, 3, tangan ke atas gapai impian, tangan ke samping tangan ke depan fokus tujuan, tangan didekatkan ke tepuk tangan, tangan ke atas gapai impian, tangan ke samping merangkul teman, tangan ke depan fokus tujuan, tangan didekatkan ke tepuk tangan. Tepuk tangan untuk kita semua. Baiklah Bapak Ibu, kita awali dulu dengan kesepakatan deh Bapak Ibu, agar berjalan dengan lancar. Kesepakatannya apa saja Bu? Yang pertama, menjadi pendengar yang baik. Ada yang mau menambahkan? Menghargai pendapat orang lain. Ada lagi yang mau menambahkan? Tidak boleh ngantuk. Angkat tangan apabila akan bertanya. Angkat tangan apabila bertanya ya. Sepakat dengan kesepakatan forum diseminasi sekarang? Ya, ada sepakat, baiklah. Ya, kita lanjutkan. Adapun ya Bu ya, tujuan dari kegiatan diseminasi ini pertama itu menciptakan siswa memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai kebajikan dan memiliki motivasi internal. Yang kedua, bagaimana peran kita sebagai pendidik
dapat menumbuhkan disiplin diri sehingga siswa mampu menggali potensinya menuju ke sebuah tujuan yang mengacu pada nilai-nilai yang dihargai. Yang ketiga, bagaimana pendidik menumbuh kembangkan budaya positif dalam mewujudkan karakter profil pelajar Pancasila. Yang terakhir, menerapkan disiplin restitusi di posisi manajer sehingga lingkungan yang positif, aman, dan nyaman dapat terwujud. Seorang guru yang baik itu harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif, dapat menerapkan, menjalankan konsep-konsep inti. Konsep-konsep inti pada budaya positif ini ada 6 subbab ya. Pertama, subbab disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga ada nanti keyakinan kelas. Yang keempat ada kebutuhan dasar manusia. Yang kelima ada 5 posisi kontrol. Dan yang keenam ada segitiga restitusi. Menurut Ibu, apa sih yang ada di benak Bapak Ibu mengenai budaya positif itu, Bu? Pak, ini apa, Bumi? Kebiasaan yang baik. Iya, kebiasaan yang baik. Ada yang mau menambahkan budaya positif menurut Bapak Ibu itu apa? Apa? Menanamkan perilaku yang baik ya, kebiasaan yang baik, menanamkan perilaku yang baik. Budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai keyakinan universal yang diterapkan di sekolah, yang mana budaya positif ini mampu mendorong murid untuk berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Baiklah Bapak Ibu, sebelum memulai kegiatan subbab selanjutnya, kita ada semacam pertanyaan pemantik. Silakan Bapak Ibu guru, di depan Bapak Ibu sudah ada kertas ya. Kegiatannya pertama ada 2 Bapak Ibu ya. Yang A itu kertas kecil, letakkan di tangan dan digenggam. Yang satunya lagi itu berusaha keras untuk membukanya. Posisi misalnya Bu Titi berarti yang memegang kertasnya, Bu Lilis yang membukanya ya. Beliau nanti dengan berbagai cara, entah dia mau menghardinya, mau mencubitnya, atau mengiming-imingnya, terserah ya. Bagaimana nanti respon dari Bu Titi? Baiklah. Baiklah ya, karena kegiatannya kepala tangannya sudah selesai. Menurut Bapak Ibu, apa yang terjadi Bu Titi ketika Bu Titi kertas itu anggap benda yang paling berharga direbut oleh Bu Lilis? Saya tadi dengan sekuat tenaga menggunakan kertas supaya tidak bisa membuka tangannya. Tapi setelah dirayu mau diberi sesuatu, dengan ikhlas saya membuka tangan. Begitu. Ada iming-iming, akhirnya terbujuk juga. Terus kalau Mas Arjo yang pegang tangan, saya pegang dengan erat, kencang sekali.
terus tangan saya diremas dengan kekuatan yang tinggi, akhirnya saya pun kalah, terlepas Bu, tidak bisa mempertahankan kertas itu, barang yang berada di tangan Bu. Terima kasih. Dari jawaban Bapak Ibu guru semuanya ya, bahwa ya jawabannya tadi bervariasi ya, tapi kesemuanya kok terlepas. Tidak ada yang teguh pendirian ini ya. Ada yang teguh pendirian, ada yang tanya, oh Guno, kenapa itu Guno? Tak ada yang berlawanan. Kalau bumi dilepas atau dipegang kuat? Dilepas. Alasannya apa nggak dilepas? Kasihan. Kasihan. Ya, jawabannya bervariasi. Lalu ya, ketika kita punya sesuatu, ya, punya tujuan, itu pasti ada motivasinya, ya. Yang dipegang itu jadi semuanya itu tergantung kontrol kita, Bapak Ibu. Itu jenengan mau membuka, entah itu mau tetap menggenggam erat, itu semuanya tergantung dengan kebutuhan dasar kita. Nah, kebutuhan dasar apa sih yang ada pada diri kita, kenapa kita sampai mempertahankan itu, akan kita bahas di subbab selanjutnya. Tentang teori kontrol menurut Dr. William Glasser, beliau meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ini menggambarkan bahwa guru itu sebenarnya tidak bisa mengontrol murid, ya. Dia akan patuh dan tunduk karena kita yang mengontrol, bukan dari dirinya yang membuat kepatuhannya dia, kebaikannya dia itu hanya nanti bersifat jangka pendek, tidak jangka panjang. Selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Sama juga, ilusi penguatan positif itu juga tidak bisa mempertahankan budaya positif dalam jangka panjang anak, hanya pada jangka pendek. Selanjutnya, ada ilusi kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kalau ini malah justru kritik dan rasa bersalah itu akan membuat siswa justru semakin apa? Rendah diri, ya, semakin tidak pede dan membuat identitas gagal pada anak. Selanjutnya yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memasak. Itu pun juga tidak efektif dalam menciptakan disiplin untuk murid. Selanjutnya, perubahan paradigma tentang stimulus respon, teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Seperti tadi di pertanyaan pemantik bahwa kontrol itu tergantung diri kita. Menurut Stephen R. Covey, bahwa stimulus respon itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Untuk teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrol mengatakan Anda tidak bisa mengontrol
mengontrol orang lain. Stimulus respon mengatakan pemaksaan ada pada saat bujukan. Kalau teori kontrol mengatakan bahwa kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Stimulus respon berpikir model menang kalah. Kalau teori kontrol berpikir menang dan menang. Selanjutnya tentang subbab disiplin menurut Bapak Ibu itu apa nggih? Menaati segala peraturan yang diterapkan di sekolah. Taati segala peraturan yang ada di sekolah. Ada yang mau melanjutkan? Menambahkan? Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Anda semua bahwa disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar, yang mana konotasi dari disiplin diri itu menurut Sokrates dan Plato itu disiplin diri itu membuat orang mampu menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Apa yang dia hargai. Dan Ibu Nurhalidah menyebutkan bahwa disiplin itu semacam peraturan atau kepatuhan ya. Di sini disiplin ini kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memiliki tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Nilai yang kita hargai ini disebut nilai kebajikan, yang mana tujuan mulianya yaitu nilai-nilai yang ada dalam profil pelajar Pancasila. Ingat Bapak Ibu, nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila itu apa saja? Ada mandiri, yang pertama apa? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mandiri, terus Bernalar kritis. ya, gotong royong, bernalar kritis dan kreatif ya, dan berkebinekaan global. Kalau menurut Ki Hajar Dewantara itu sendiri, bahwa disiplin itu artinya merdeka. Merdeka ini artinya tidak terlepas dari perintah orang lain, tetapi juga cakap memerintah diri sendiri. Subbab selanjutnya yaitu mengenai nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, suku bangsa, agama maupun latar belakangnya. Dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik itu akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari diri dalam bentuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan tersebut adalah yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila tadi ya. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua ada bernalar mandiri, ketiga bernalar kritis, ketiga berkebinekaan global, keempat, kelima ada bergotong royong, dan yang terakhir ada kreatif. Subbab selanjutnya adalah mengenai teori
motivasi perilaku manusia. Ya, seperti ya tujuan kita sekolah itu kan pasti memiliki motivasi ya Bapak Ibu ya. Tujuan kita untuk apa? Untuk merawat keluarga, tujuan kita untuk mengajar anak itu semuanya memiliki motivasi. Menurut paradigma bahwa motivasi itu ada 3. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Menurut Bapak Ibu, dari 3 motivasi itu mana yang terbaik untuk diimplementasikan untuk kita dan anak-anak kita? Tiga. Yang ketiga ya tadi, motivasi internal itulah yang terbaik kita tumbuh kembangkan. Kita masuk ke bab hukuman dan penghargaan. Hukuman dan penghargaan merupakan wujud seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk dorongan eksternalnya, dan akan ada faktor ketergantungan. Dampaknya itu akibat dari penghargaan. Dampak yang pertama, bahwa penghargaan itu tidak akan bersifat jangka panjang, melainkan hanya bersifat jangka pendek. Penghargaan itu bersifat menghukum. Yang ketiga, penghargaan itu mengurangi ketepatan. Yang keempat, penghargaan tidak efektif. Yang kelima, penghargaan itu dapat merusak hubungan. Yang keenam, penghargaan itu menurunkan kualitas. Yang ketujuh, mematikan kreativitas. Dan yang terakhir, mengurangi motivasi intrinsik. Bagaimana sih bentuk penghargaan yang tepat? Ini pertama, beri pengakuan secara khusus. Yang kedua, beri pengakuan secara pribadi. Yang ketiga, beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Yang keempat, berikan pengakuan secara konsisten. Dan yang kelima, fokus pada proses. Di sini ada contoh pengakuan atau apresiasi mengenai kebajikan. Untuk pembukaannya, pemilihan katanya, contohnya, kemarin saya perhatikan, nilai kebajikannya disebutkan, rasa empatimu besar sekali. Situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Contoh yang kedua, dengan pembuka, saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Yang ketiga, dengan mengawali pembukaan, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Jadi beri penghargaan pada nilai kebajikan dan situasinya, serta dengan pembuka yang tepat. Selanjutnya di sini Bapak Ibu ya, ada tugas ya. Coba Bapak Ibu cermati, ini ada contoh-contoh tindakan guru. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
ada 7 tindakan guru. Yang nomor 1 sampai 7, adakah yang mau mencoba? Yang mau mencoba? Untuk yang nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu termasuk hukuman. Terus Bu, yang nomor 2 Bu? Nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Jadi ini juga hukuman. Yang ketiga, Murid diminta untuk push up, ini juga hukuman. Tas tugas teman yang telah dicoret-coret, ini konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol, ini konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, ini hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali, ini hukuman. nah, lihat jawabannya. Lanjut. Ya, yang nomor 1 itu mencatat 100 kali. Benar ya, hukuman. Mengelilingi basket, hukuman 2 kali. Yang ketiga, diminta untuk push up, itu hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu konsekuensi. Yang selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol, itu konsekuensi. Yang ke-6, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah, itu hukuman. Dan yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali, itu konsekuensi. Ini kan karena ada aturan, ini kesepakatan antara guru olahraga dan murid. Jadi itu sebuah peraturan. Tadi jawabannya hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Kalau hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati. Kalau konsekuensi hanya membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Yang ketiga, anak membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi, anak menghargai disiplin. Kalau hukuman, itu sifatnya paksaan. Kalau konsekuensi, itu sifatnya stimulus tanggapan. Hukuman ini dapat mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan kalau konsekuensi itu mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman itu suatu konsep diri yang buruk, kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, sedangkan kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kalau hukuman, ini anak menjadi pemarah, rasa bersalah, dipermalukan, dan merasa tidak dihargai. Sedangkan kalau konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Selanjutnya kita akan masuk ke subbab tentang restitusi. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain.
di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman ini akan menjadi identitas anak menjadi gagal. Kalau disiplin ini menjadikan anak akan sukses. Untuk hukuman ini sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, membuat tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Sedangkan kalau konsekuensi ini membuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Kalau restitusi menguatkan untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Hukuman ini akan anak menjadi korban karena tidak mendapatkan keadilan. Selanjutnya, kalau konsekuensi, korban bisa diabaikan. Restitusi, korban mendapatkan ganti. Hukuman ini murid anak akan tersakiti. Kalau konsekuensi, murid anak dibuat tidak nyaman. Restitusi, murid anak atau anak mendapatkan penguatan. Untuk hukuman, perilaku pasif agresif itu akan meningkat. Kalau konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek. Selanjutnya, kalau restitusi itu masalah bisa terpecahkan. Dari sini, hukuman dan konsekuensi, restitusi, manakah yang lebih baik Bapak Ibu Guru? Restitusi ya Bapak Ibu Guru ya. Selanjutnya yaitu mengenai keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini Bapak Ibu Guru ya, seperti mirip peraturan kelas. Hanya saja kalau peraturan kelas itu anak itu tidak dilibatkan. Kalau keyakinan kelas ini anak dilibatkan secara langsung, mengetahui nilai-nilai keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang ya, dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Mengapa kok bukan peraturan? Kenapa kok keyakinan? Ada yang bisa memberikan masukan Bapak Ibu? Ini dulu, monggo Bu Tiris. Terima kasih. Kalau peraturan itu dibuat harus istilahnya itu harus diikuti. Tetapi terkadang anak itu merasa aturan itu hanya sepihak. Tapi kalau keyakinan itu menurut saya berarti ada kesepakatan antara yang satu dengan yang satunya. Misalnya kalau kita di kelas berarti ada kesepakatan antara bersama antara guru dengan muridnya, sehingga pada saat melaksanakannya itu tidak terasa berat. Terima kasih. Terima kasih. Ya benar ya Bapak Ibu Guru ya, keyakinan kelas ini ada kesepakatan di antara wali kelas dan muridnya. Oh, Ibu Ida menambahkan, monggo Bu Ida. Jawabannya sama seperti dulu sih. Kalau peraturan itu kan yang membuat sekolah misalnya kita ada di rumah sekolah. Kalau keyakinan kelas itu yang membuat antara anak-anak kelas di kelas itu dengan guru. Anak yang membuat sendiri keyakinan apa yang akan dibuat di kelas itu. Ya, terima kasih Bu Ida. Selanjutnya. Untuk Bapak Ibu cermati di sini ya, ada sebuah poster. Dari poster ini, manakah yang merupakan keyakinan kelas Bapak Ibu Guru? Ya, di sini datang tepat waktu mengucapkan salam. Ini peraturan atau keyakinan Bapak Ibu Guru? Peraturan atau keyakinan? Peraturan ya. Kalau menjaga kebersihan sekolah itu termasuk keyakinan atau kesepakatan atau peraturan Bapak Ibu? Peraturan ya. Berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Peraturan juga. Aktif dalam pembelajaran.
ya. Peraturan keyakinan kelas nih. Ya, kami guru dan murid saling menyayangi. Jadi di sini ada nilai kebajikan yang disebutkan. Kami murid yang semangat belajar. Berarti kebajikannya, nilai kebaikannya semangat. Selanjutnya, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Berarti nilai kebajikannya apa, Bapak Ibu Guru? Peduli. Itulah cara penyusunan keyakinan kelas menggunakan nilai-nilai keyakinan yang nantinya akan diyakini dirinya sendiri sebagai suatu kebaikan yang membawa karakter anak ke depannya lebih baik. Nah, monggo Bapak Ibu Guru ya, di sini ada kolom tentang tindakan-tindakan peraturan kan atau keyakinan kelas kan. Monggo bisa dikelompokkan. Ada yang mau mencoba menjawab? Bapak Harjo, mau mencoba? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu termasuk apa? Keyakinan, dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya apa? Berarti tadi kan nilai kebajikannya. Apa ya? Disiplin. Disiplin. Selanjutnya, Dilarang mengganggu orang lain. berarti nilai kebajikannya apa? Nilai kebaikannya apa? Menghormati. Saling menghormati. Selanjutnya, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Berarti Disiplin. disiplin, peraturan. Selanjutnya, Dilarang melakukan kekerasan. menyayangi. Saling sayang menyayangi. Saling menyayangi. Keyakinan menyayangi. Menyayangi. Saling menyayangi ya. Selanjutnya, Dilarang menggunakan narkoba, peraturan. nilai kebajikan. Melanggar hukum. Melanggar hukum. Selanjutnya, Bergantian atau menunggu giliran. Sabar. sabar. Pemerintahan. Ya, selanjutnya. Dengan masker. Taat aturan. Selanjutnya, Jangan berlari di kelas atau pergi. Mengganggu. berarti keyakinan kelasnya apa? Mengganggu. Tertib. Tertib. Nah, baik. Nah, selalu kembalikan ke buku ke tempatnya. Itu berarti keyakinannya tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Berarti keyakinannya menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit berarti menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan berarti menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, ini mengenai keyakinan tentang kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran itu sabar. Gunakan masker itu untuk kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, ini tentang keamanan dan keselamatan. Berikut Bapak Ibu Guru ya, bagaimana cara penerapan keyakinan kelas, pembentukan keyakinan kelas di sekolah kita.
baik. Selanjutnya ada yang bisa menambahkan untuk kondisi kelas silakan deh. Ya, Bapak kira banyak yang bolos ya. Selanjutnya kalau tentang peraturan yang ada di SMP di Sidoarjo, ada yang bisa memberikan komentarnya? Siapa dari peraturannya sudah ketat, tapi banyak yang melanggar ya. Dari kondisi ya kelas dan peraturan yang dibuat oleh pihak sekolah, yuk mari sama-sama kita buat keyakinan kelas ini agar ya kedepannya nilai-nilai keyakinan ini bisa ya menjadi budaya positif kalian yang akhirnya nanti bisa menjadikan karakter kalian lebih baik. Dalam penyusunan keyakinan kelas ada beberapa tahapan nanti. Pertama ya, kalian dalam menyusun keyakinan kelas tidak boleh menggunakan kalimat negatif. Contohnya, dilarang membuang sampah sembarangan. Kata-kata dilarang kalian ganti dengan misalnya ya, membuang sampah pada tempatnya atau ya sendiri ya. Contohnya lagi, tidak boleh mencolek saat nilai contohnya lagi ya, tapi kalau bolos itu berarti nggak boleh dengan apa? Disiplin.
Bagaimana perasaan Mbak Safa ketika menyusun keyakinan kelas? Perasaan saya senang. Menurut Mbak Safa, keyakinan kelas itu penting nggak? Penting Mengapa penting, Mbak? karena buat kita lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, masih semangat kan? Asik. Kalau saya bilang SMP Negeri 3 Bojong, jawabnya apa? Jaya. Nah, kita mulai ya Bapak Ibu guru ya. SMP Negeri 3 Bojong? Jaya. SMP Negeri 3? Jaya. 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 Baiklah, kita ice breaking dulu Bu ya, kesuntuk ya Bu ya. Ngantuk, masih ngantuk. Ngeling. Yuk kita ice breaking dulu, berdiri semuanya Bapak Ibu guru. Ya, di sini aturannya adalah kelompoknya bilangan ganjil dan bilangan genap. Siapa yang mau berada di kelompok ganjil? Ganjil ya. Selanjutnya permainannya adalah ya. Silakan Bapak Ibu guru hadapan dua orang Bapak Ibu guru. Jadi berhadapan. Selanjutnya tangan kiri di belakang ya Bapak Ibu guru ya. Tangan kiri ya, tangan kiri di belakang, tangan kanan di depan. Kayak mau salaman tapi tak kena. Ya. Tugasnya adalah yang tangan kiri melangkah. Ya. Yang bilangan ganjil ya menangkap. Yang bilangan genap menghindar. Ya, Bapak Ibu guru, ya kita mulai ya, mulai dengan bilangan satuan dulu. 3. Ganjil genap mau dikabir. Mulai berarti yang kedua tentang bilangan puluhan. 14. Kita mulai bilangan selanjutnya, fokus Bapak Ibu guru, bilangan ratusan. 100. Ya, kita mulai. Bilangan selanjutnya adalah perkalian, pertambahan, pengurangan. Ini yang menang guru matematika ini ya. Ya, fokus Bapak Ibu guru ya. 2 dikali 5. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Sudah mulai segera atau masih kantuk Bapak Ibu guru? Sudah mulai. Nah, kita lanjutkan ya Bapak Ibu guru mengenai subbab selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Ya, bahwa setiap tindakan atau perilaku kita itu pada dasarnya memiliki kebutuhan. Yang pertama adalah kasih sayang dan rasa diterima. Yang kedua ada penguasaan. Yang ketiga ada kebebasan dan yang keempat kebutuhan dasarnya adalah tentang kesenangan. Bapak Ibu guru, kita pelajari kasus mengenai termasuk ke dalam kebutuhan dasar mana kasus ini. Ya, Ibu Ria, guru kelas 7 di SMP Permai, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas
Preman Bapak Ibu Guru, jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ria, apa yang akan Anda lakukan berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia? Menurut Bapak Ibu Guru, makan. Berarti kalau makan berkaitan dengan apa? Bertahan hidup tadi ya Bu ya. Pesan survive. Kan tadi kan ada 5 ya. Selanjutnya tadi teman Agus jadi perhatikan Agus. Berarti ini kebutuhan dasar love ya, rasa diterima kasih saya. Terus dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Berarti ini kebutuhan dasar apa? Power, penguasaan. Selanjutnya Agus hanya iseng. Dia menikmati ekspresi wajah temannya ya ketika mengambil makanan itu. Berarti ini kesenangan dirinya. Selanjutnya Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya karena selalu bekal yang sama. Jadi kebutuhan dasar dari si Agus itu apa? Kebebasan ya. Jadi setiap perilaku tindakan itu pasti ada kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasarnya itulah 5 Bapak Ibu. Kita lanjut ke subbab selanjutnya tentang posisi kontrol. Posisi kontrol itu ada 5 Bapak Ibu Guru. Pertama ada penghukum, yang kedua ada pembuat rasa bersalah, yang ketiga ada teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima ada manajer. 5 posisi kontrol kita identifikasikan. Pertama untuk identifikasi gagal di sini ada penghukum dan pembuat orang merasa bersalah. Untuk identitas berhasil atau sukses ini ada teman dan pemantau. Selanjutnya ada identitas berhasil, sukses, kontrol diri. Ini menghargai diri sendiri akan nilai kebajikan. Ini pada posisi kontrol manajer. Yang mana ciri-ciri dari kelima posisi kontrol ini, contohnya ketika guru berbuat menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir, itu merupakan posisi kontrol guru penghukum. Kalau berceramah mengatakan seharusnya ibu kecewa, berarti itu posisi pembuat orang merasa bersalah. Selanjutnya, ketika guru berbuat membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, itu posisi teman. Kalau pemantau itu menghitung dan mengukur, kalau manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ciri selanjutnya, guru sering berkata kalau pada penghukum, kalau kamu tidak melakukan awas ya, rasakan. Ini posisi penghukum. Selanjutnya, ciri selanjutnya, guru sering berkata, kamu seharusnya sudah tahu. Ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres, itu berarti membuat anak dalam posisi merasa bersalah. Selanjutnya ada kata-kata dari guru, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu. Itu berarti posisi kontrol teman. Selanjutnya ada pemantau. Guru berkata apa peraturannya. Kalau manajer, guru sering berkata apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Hasilnya kalau penghukum itu anak memberontak,
menyalahkan orang lain, kalau orang bersalah menyembunyikan, menyangkal dan berbohong, kalau teman itu menjadi murid tidak mandiri, menjadi bergantung, kalau pemantau itu murid menjadi menyesuaikan diri bila diawasi, tapi kalau manajer itu menguatkan pribadi. Itu ada beberapa pernyataan-pernyataan mengenai 5 posisi kontrol. Adakah Bapak Ibu guru yang mau mencoba? Ya, dari pernyataan-pernyataan ini mana yang termasuk posisi kontrol? Penghukumkah, pembuat orang bersalahkah, temankah, pemantaukah, atau manajer? Ada yang mau mencoba Bapak Ibu guru? Bu Umi, monggo Bu Umi. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu membuat merasa bersalah. Ya benar. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum. Ayolah, lakukan demi ibu, teman. Ya. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Manajer. Pemantau. Pemantau. Selanjutnya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini, manajer? Terus ada Kamu lagi? selalu yang paling terakhir, penghukum. Penghukum. Ya, beri tepuk tangan untuk Ibu Umi. Ya, kita lihat jawabannya. Tenang. Ya, benar ya. Pernyataan 1 membuat orang merasa bersalah. Yang kedua penghukum. Yang ketiga itu teman. Yang keempat pemantau. Kelima itu ada manajer. Dan yang terakhir ada di posisi penghukum. Selanjutnya kita masuk ke subbab di tahapan segitiga restitusi. Ya, tahapan segitiga restitusi ini untuk menyelesaikan masalah pada siswa ada 3 tahapan Bapak Ibu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua ada validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Untuk memberikan solusi pada penyelesaian segitiga restitusi, tahapan pertama menstabilkan identitas. Pemilihan katanya kepada anak pertama biasanya berbuat salah itu manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu, ya. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Dua adalah validasi tindakan salah. Nah, untuk validasi tindakan salah ini, ciri-cirinya ini, pemilihan katanya biasanya pertama ini, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Yang kedua, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu melindungi sesuatu yang penting bagimu. Tahapan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas dengan pemilihan kata. Contohnya seperti, apa nilai yang kita percaya kelas? Ada nilai-nilai universal yang telah kita yakini. Yang ketiga ada kamu ingin jadi anak seperti apa? Contoh lainnya, apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Di sini ada contoh kasus bagaimana cara penerapan
kasus permasalahan dengan menerapkan segitiga restitusi. Kasus pertama, Rafa dan Tita tidak menerima temannya Vina mendapatkan nilai yang sama karena dalam bekerja kelompok membuat model lapisan ini Vina tidak ikut bekerja sama, ia marah dan tidak dapat menahan emosinya. Berikut adalah skenario.
Demikian pemaparan diseminisasi pemahaman dan penerapan budaya positif. Adakah Bapak Ibu guru yang mau bertanya mengenai hasil diskusi hari ini? Ya, terima kasih atas waktunya. Saya masih bingung Bu dalam kesepakatan identitas. Coba bisa lebih dijelaskan lagi dalam rangka menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini merupakan langkah dari segitiga restitusi yang pertama. Ini dimulai dari kita misalnya memanggil anak, ketika itu kita jangan punya kebutuhan kita dulu, jangan dipenuhi, tapi kebutuhan anak dulu. Contohnya dengan ditanya bukan guru, dengan pemilihan kata kepada siswa, contohnya seperti kayak gini Bu. Ibu tidak mau tidak tertarik siapa yang salah atau siapa yang benar. Ibu di sini hanya ingin mencari solusi. Contoh lainnya, kalimatnya wajar. Setiap manusia itu pasti memiliki kesalahan. Nah, itu dengan pemilihan kata-kata kayak gitu, anak itu ketika melakukan kesalahan tidak langsung merasa dirinya itu rendah diri dan bahkan nanti sampai malahan menjadi siswa yang lebih buruk. Tetapi di sini malahan kita justru mengangkat anak itu dari posisi gagal menjadi posisi yang lebih baik. Begitu Bu. Selanjutnya ada lagi yang mau hendak bertanya? Oh, monggo Bu. Terima kasih. Kadang kita sebagai guru, kalau ada anak yang melanggar aturan, itu kita kepancing emosi. Terus supaya tetap lancar dan menerapkan disiplin positifnya bagaimana? Terima kasih Bu Umi ya. Betul itu ya, yang saya rasakan sendiri juga kayak gitu. Ketika kita melihat anak ya
ngejudge anak itu dia tuh memang dasar nakal, dasar wong tuane beling, dasar dan dasar lain yang sudah mengejudge anak itu. Jangan lakukan itu, tetapi ketika kita menghadapi anak yang memiliki permasalahan, ketika kita lagi emosi, kita redam dulu, kitanya dulu. Jangan langsung penuhi kebutuhan kita dengan mengucapkan hal-hal yang tidak baik terhadap anak. Kita stabilkan diri kita, habis sudah stabil emosi kita, baru kita bisa menerapkan tadi segitiga restitusi tadi dengan cara menstabilkan identitas anak tersebut, ya kita panggil yang tidak disiplin tadi misalnya dengan memberikan pemilahan makna-makna kata, contohnya tadi di awal dengan merangkul siswa tersebut dengan pemilihan kata. Wajar manusia itu berbuat salah, ibu pun demikian, ibu pernah juga berbuat salah. Selanjutnya diselingi dengan tahapan yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Ini kita memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada anak, misalnya kamu pasti punya alasan mengapa kamu sampai berbuat begitu. Nah, di sini berarti kita mencari kebutuhan dasar anak. Ya, kebutuhan dasar anak tadi yang 5 tadi Bu, kita identifikasikan. Ada apakah anak tersebut itu kebutuhan dasarnya kasih sayang atau rasa diterima, ataukah bertahan hidup, ataukah kebutuhan penguasaan, ataukah kebutuhan fun, kesenangan dia, ataukah kebutuhan kebebasan. Jadi kita harus pahami kebutuhan dasar anak tersebut, jangan langsung menghakimi. Dari tahapan segitiga restitusi yang kedua. Baru setelah itu kita tahapan yang ketiga, yaitu dengan menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan apa? Kelasnya. Nah, keyakinan kelas itu kan sudah dibentuk di tahun ajaran pelajaran baru, usahakan dibentuk bareng-bareng, disepakati. Nah, setelah itu ketika siswa ada permasalahan, itu tanyakan kamu melakukan kesalahannya pada nilai keyakinan di mana. Nah, di sini misalnya di disiplin dan tanggung jawab Bu. Terus di sini kita mengajarkan anak untuk mencari solusinya Bu. Jangan kita yang mencet itu. Ini mengajarkan anak untuk berpikir. Kalaupun anak berat, kita bantu untuk mendorongnya berpikir. Cari solusinya. Kalau sudah, berarti kan dia nanti merefleksikan. Habis itu baru kita beri penguatan lagi dengan 3 tahapan itu. Penerapan segitiga restitusi dalam menghadapi masalah insya Allah bisa terselesaikan, dan anak akan memiliki nilai-nilai kebaikan ke depannya. Kita pun menjadi guru tidak emosian, akan lebih dididik untuk sabar. Ya Bapak Ibu guru, itulah paparan materi diseminisasi penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif di SMP Negeri 3 Mojo. Adakah Bapak Ibu guru yang mau merefleksikan dan memberikan umpan balik setelah kegiatan diseminisasi hari ini? Oke, terima kasih Bu. Menarik sekali. Refleksi dari saya mungkin. Ternyata selama ini yang kita lakukan, yang saya lakukan khususnya memberi hukuman itu ternyata kurang pas untuk siswa, atau bagi siswa mungkin sudah kurang pas. Dari pemaparan hari ini berarti saya sendiri belajar ada hukuman yang lebih baik untuk siswa
supaya menjadi lebih baik lagi dari belajar dari kesalahan. Terima kasih atas refleksinya. Beri tepuk tangan untuk Bapak Gide. Ada yang mau menambahkan atau memberikan tanggapan umpan balik atas kegiatan hari ini? Terakhir materi destinasi ini sangat menarik sekali bagi saya karena itu menambah wawasan bagi kita semua bagaimana cara kita untuk bersikap melayani publik, istilahnya jika mereka mengalami kendala atau kesalahan dan kita tidak serta-merta memenuhi mereka. Mungkin sebelumnya juga saya sama seperti Pak Edi seringnya ke hukum atau terkadang membuat rasa bersalah. Tapi ada kalanya saya juga seperti pernah, tapi ternyata juga itu tidak membuat anak itu kondusif ya. Jadi mungkin dari pemaparan tadi mungkin alangkah lebih baiknya kalau kita memang menempatkan diri sebagai seorang teacher. Jadi bisa mengontrol diri kita sendiri sebagai guru untuk memberikan penyelesaian yang terbaik bersama dengan murid tanpa ada hati murid yang tersakiti. Terima kasih. Terima kasih Ibu Deris. Penerapan program disiplin positif hendaknya guru itu memiliki standar kepribadian sosial, emosional, dan profesional serta sosial yang baik, di mana guru itu mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol sebagai among atau manajer yang mana nantinya dapat menuntun muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Sekian pemaparan diseminisasi, penyebaran, pemahaman, dan penerapan budaya positif. Saya akhiri dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.